Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Akhwana fid din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan mengambil faedah dari tafsir juz ammah dan sampai kita pada surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa hiya makkiyah. Ini ada surat makkiyah yang lengkapnya surat ini adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ada 5 ayat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, hadhihi minan ni'am allati imtanna Allahu biha 'ala Quraisy. Surat ini berisi tentang tazkir, mengingatkan orang-orang Quraisy dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana Allah memberikan nikmat kepada mereka fima surifa anhu min ashabil fil, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ashabil fil. Tentara bergajah gitu ya. Dari tentara bergajah. Di mana mereka diselamatkan dari ancaman tentara bergajah yang mendatangi kota Mekkah pada waktu itu. Alladzina kanu qad azamu ala hadmil Ka'bah, di mana mereka adalah tentara bergajah itu adalah tentara yang telah berniat kuat, betul-betul sudah dijalankan ingin menghancurkan Ka'bah. Wa mahwi athariha minal wujud, dan ingin menghilangkan Ka'bah dari muka bumi ini. Tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa abadahumullahu azza wa jalla wa arghama anafahum wa khayyaba sa'yahum wa dhalla 'amalahum wa raddahum bi syarri khaybah. Ini Allah gagalkan makar mereka, Allah kekalkan, Allah teruskan Ka'bah itu terus dalam keadaan mubarakah, dalam keadaan diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sia-siakan amalan mereka. Dan mereka kembali dengan apa? Dengan kekalahan. Bahkan dengan mendapatkan kebinasaan. Pulang dengan membawa kebinasaan. Dan pimpinannya siapa? Abrohah pada waktu itu. Akhirnya mati dalam keadaan jasadnya terputus-putus ya. Nah, ini tangannya, kakinya, mati tidak langsung mati, tapi dengan putus tangannya, putus bagian lengannya, terus seterusnya. Nah, wa kanu qauman Nasara, yang mereka itu tentara bergajah ini adalah kaum Nasara. Nah, wa kana dinuhum idzaka aqrabu halan mimma kana alai Quraisy min ibadatil awthan. Yang sebenarnya agama mereka itu lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada agamanya orang-orang Quraisy, yang mereka adalah orang-orang musyrikin, penyembah awthan, beribadah kepada patung, pohon, batu. Nah, ya. Tetapi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka dibinasakan. Usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah
dibinasakan, walakin kana hadza min babil irhas wa tawti'ah li mab'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebagai pemula, sebagai pembuka dari akan diutusnya nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya karena sudah dekatnya dengan akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendahuluan dari akan diutusnya seorang rasul dari para rasul, sebagai penutup para nabi dan nabi yang paling mulia dari para rasul. Maka Allah gagalkan usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Fa innahu fi dzalikal 'am wulida 'ala asharil aqwal. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun itu, maka dikenal dengan tahun gajah. Dilahirkan pada tahun itu menurut pendapat yang paling masyhur. Nah, walisan hal al-qadr yaqul lam nansurkum ya ma'syar Quraisy 'ala al-habasyah li khairitikum 'alaihim. Li khairiyatikum 'alaihim walakin siyanatan lil bait. Walakin siyanatan lil baitil 'atiq alladhi sanushrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi bi'tsatin nabiy al-ummi Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihi khatamul anbiya. Jadi seakan-akan itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang Quraisy dengan kejadian ini bahwasanya kami itu tidak memenangkan kalian wahai orang-orang Quraisy dari serangan tentara dari negeri Habasyah, karena yang datang pada waktu itu dari negeri Habasyah, yang datang tentara bergajah itu dari negeri Habasyah. Itu tadi dikatakan sebagai kaum Nasoro, yang disebutkan nanti kisahnya bahwasanya Raja Habasyah ini pada waktu itu dimintai tolong oleh orang Nasoro yang ada di Yaman, oleh orang-orang Yaman pada waktu itu, yang mereka itu ingin membangun, yang mereka itu, ini kisahnya panjang disebutkan di sini, meskipun disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini secara ringkas, tapi panjang, saya tidak bacakan semuanya. Ini singkatnya bahwa orang orang-orang Nasrani di Yaman mengutus Abrahah untuk mengatakan kepada Raja Najasyi bahwasanya saya akan membangun buat kalian gereja di negeri Yaman. Akan kami bangunkan gereja di negeri Yaman yang tidak pernah didapatkan gereja seperti itu sebelumnya. Gereja yang luar biasa, yang sangat megah, yang tidak ada di negeri lainnya. Fa syara'a fi bina'i kanisah ha'ilah bi Sana'a, maka dibangunlah gereja yang sangat besar, yang sangat megah di daerah Sana'a. Sekarang ada juga ya Sana'a, ibu kotanya kalau tidak, ibu kota Yaman. Rafi'atul bina, yang sangat indah, sangat tinggi. Aliyatul fana, yang sangat megah. Muzakhrafah al-arja, yang dihiasi dengan hiasan yang luar biasa. Nah, yang kemudian dikenal oleh bangsa Arab gereja tadi dengan Qullais. Dengan Qullais. Nah, karena sangat tinggi. Nah, sangat tinggi. Karena dikatakan Qullais dari kalimat apa ya?
kolam suah, walau alam diambil dari situ. Karena orang kalau melihatnya itu, kalau melihat ke gereja tadi mendongak, ya, kepalanya diangkat gitu, sampai kolam suahnya, kopiahnya mau jatuh. Karena kalau melihat itu pasti harus melihat ke atas, kepalanya diangkat sampai kopiahnya jatuh, hampir jatuh. Nah, maka dikatakan dengan ulais. Dan Abrahah berkeinginan agar gereja ini bisa menarik perhatian jemaah haji, supaya tidak lagi datang ke Ka'bah, supaya pindah, tidak mendatangi Ka'bah tapi mendatangi bangunan yang lebih megah, lebih mewah, lebih tinggi. Nah, maka orang Arab pun marah. Orang Arab Al-Adnaniyah, Al-Qahtaniyah, dari keturunannya Adnan yang kepada sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ridho, marah. Dan marahlah orang Quraisy dengan marah yang luar biasa karena maksud yang tidak baik ini. Nah, sampai di antara mereka menunjukkan kemarahannya, datang ke gereja tadi pada malam hari dan kemudian mengotorinya, kencing di dalamnya. Kalau buang air kecil atau buang air besar, yang jelas membuang kotoran di situ. Ternyata ketahuan oleh penunggunya. Penunggunya mengetahui, maka diangkat masalahnya kepada Abrahah. Dan setelah jelas bahwa pelakunya adalah orang dari Quraisy, maka marah. Dan bersumpah Abrahah, sungguh akan saya hancurkan Ka'bah itu. Abrahah itu akan menghancurkan Ka'bah, akan dihancurkan batu demi batu. Akan dihancurkan, tidak hanya dirobohkan, akan dihancur ratakan. Bukan dirobohkan saja temboknya, tapi dipecah sampai batu per batu. Begitu. Nah, singkatnya begitu. Maka bersiap-siaplah Abrahah dengan tentara pasukannya, dengan membawa tentara dengan gajah, dan dipimpin oleh gajah yang paling besar yang diberi nama dengan Mahmud. Nah, yang itu dari negeri Habasyah. Raja Najasyi mengirimkannya. Nah, jadi ada yang mengatakan pada waktu itu ada 8 gajah, ada yang mengatakan ada 12 gajah, wallahu alam. Yang jelas di antara tentara yang pasukan yang datang itu dengan onta dan juga dengan dengan gajah, mungkin juga dengan kuda, tapi yang paling besar yang di depan adalah gajah. Nah, ketika sampai ke Mekah, yang saya ingat saja ya, membaca agak kecil-kecil. Sampai di Mekah, itu orang-orang Mekah merasa tidak akan mampu menghadapi tentara sebesar itu, pasukan sebesar itu. Maka mereka tidak punya jalan lain kecuali bersembunyi, naik ke gunung. Bersembunyi naik ke gunung. Maka terus bergerak, pasukan bergajah ini bergerak, sampai mereka kemudian mengambil onta-ontanya ahlu Mekah. Diambil sekitar 200 onta. Nah, kemudian mereka meminta siapa di antara mereka yang paling mulia dari orang-orang Mekah untuk didatangkan kepadanya. Dan diancam kalau tidak datang ini, onta-onta ini akan jadi miliknya, akan diambil olehnya 200 onta. Maka datang pada waktu itu Abdul Muttalib. Datang Abdul Muttalib. Kemudian Abrahah mengatakan, apa yang kamu minta dari kami? Apa yang diminta? Abrahah mengatakan, saya meminta 200 onta ini, jangan diambil. Maka Abrahah heran, ini kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ini cuma minta minta ontanya dikembalikan. Maka apa jawabannya Abdul Muttalib? Iya, saya meminta onta-onta itu karena sayalah pemiliknya dan saya yang meliharanya. Sementara Ka'bah itu
yang memiliki adalah Rabb-nya, yang memelihara adalah Rabb-nya, maka itu urusan Rabb-nya. Ini urusan saya adalah apa? Onta. Nah, maka sudah diteruskan diteruskan perjalanan pasukan tadi, ya. Dan semakin mendekat dengan Ka'bah, gajah itu nggak mau berjalan. Semakin dekat dengan Ka'bah nggak mau. Tapi kalau dibalik ke arah sebaliknya, berkebalikannya, itu berjalan dengan cepat. Ketika dibelokkan lagi ke arah Ka'bah, tidak mau mendekat ke Ka'bah. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, mengirimkan pasukan burung yang dikenal burung ababil. Itu artinya jumlahnya banyak gitu. Ababil itu artinya burung yang datang dalam jumlah yang bergerombol-gerombol. Bukan namanya burung ababil, burung yang datangnya bergerombol-gerombol. Burungnya kecil-kecil datang bergerombol-gerombol. Datang lagi satu gerombol lagi. Itu burung ababil yang datang dengan bergerombol-gerombol gitu. Kemudian burung-burung tadi membawa batu yang panas, membawa batu dari tanah liat yang panas, yang kemudian dijatuhkan kepada tentara tersebut, dan mereka semuanya binasa ketika dijatuhkan. Setiap burung membawa 3, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Setiap burung membawa 3 dan kemudian dilemparkan ke pasukan bergajah. Jadi semuanya binasa. Ada yang selamat sampai ke negeri Habasyah dan menceritakan tentang apa yang terjadi di Mekah. Namun setelah menceritakan, mereka pun tidak selamat. Setelah itu burungnya sampai kepada mereka juga, dan mereka semua yang datang itu dibinasakan. Nah, dibinasakan. Ini kurang lebih demikian kisahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Quraisy, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran dari kisah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rabbmu itu membinasakan tentara bergajah, pasukan bergajah. Nah, yang pasukan bergajah ini dibinasakan bukan karena kebaikan orang-orang Quraisy, bukan. Tapi apa tadi? Karena Allah ingin menjaga Ka'bah. Karena Allah ingin menjaga Ka'bah dan ingin memuliakan Ka'bah. Karena Ka'bah itu tempat yang mulia, tempat yang barokah, tempat yang banyak keutamaannya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun memuliakannya, sehingga kita tawaf mengelilinginya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelilinginya dalam bentuk tawaf. Dan itu tidak ada di tempat lain yang boleh, ya, tempat yang boleh dikelilingi, dimuliakan kecuali Ka'bah. Tidak boleh orang tawaf di kuburan, tidak boleh. Tawaf di masjid tidak boleh. Tawaf ya di Ka'bah saja. Nah, hanya di Ka'bah tawaf itu. Untuk mendapatkan barokah dari Ka'bah tadi. Bukan mengambil barokahnya itu dengan memotong kain dari Ka'bah dibawa pulang jadi jimat, bukan, itu syirik. Nah, itu bukan barokah, bukan dari situ. Nah, bukan dengan cara seperti itu orang itu mengambil barokah, bukan dengan mengusap-usapnya, tidak, tapi menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapatkan barokah tadi, dalam mendapatkan barokah tersebut. Nah, sehingga mendapatkan barokah dari apa yang Allah turunkan kepada benda tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu yang tertentu. Maka kita mengharapkan barokah tadi, namun dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mengambil barokahnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dengan misalnya mengambil barokah dari pohon, ya. Ada pohon namanya pohon sidroh dahulu di daerah Hunain. Ada pohon namanya pohon sidroh di daerah Hunain.
Itu orang-orang Hunain menjadikannya sebagai tempat pohon yang diambil barokahnya dengan mereka mengelilinginya dan berdiam diri di sekitar pohon tadi. Bahasa kita bersemedi. Dan mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon sidroh ini. Nah, ini cara mereka mengambil barokah. Ini bukan mengambil barokah, ini namanya syirik. Ini namanya mengambil kebaikan, meminta kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan kebaikan adalah Allah, yang menghilangkan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini memintanya kepada pohon. Ya, memintanya kepada pohon dengan mengusapnya. Ya, maka ini perbuatan syirik. Bukan begitu cara mengambil barokah. Nah, tetapi dengan apa yang telah disyariatkan, dengan cara-cara yang telah ditetapkan, mengambil barokah dari masjid dengan apa? Ya beribadah di dalamnya, dengan sholat tahiyatul masjid, dengan membaca Quran di dalamnya, dan berzikir di dalamnya dan yang lain. Bukan dengan mengusap-usap tembok masjid. Itu perbuatan syirik dan itu cara-cara jahiliyah. Atau mengambil barokah dari ulama misalnya dengan apa? Mengusap-usap badannya, mencium tangannya, minum bekas airnya. Nah, ini kan begitu mengambil barokah dari ulama. Mengambil barokah dari ulama dengan mengambil ilmunya, mencontoh akhlaknya. Tidak ada yang diambil barokah dari badannya kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah SAW itu memang diambil barokah dari badannya. Nah, keringatnya, rambutnya itu semuanya barokah. Sehingga dibuat rebutan oleh para sahabat untuk mendapatkan barokahnya. Namun selain Rasulullah SAW tidak ada itu badan yang diambil barokahnya. Tidak ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq misalnya radhiyallahu anhu, para sahabat mengambil barokah dari badannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka jangan tertipu dengan cara-cara yang dilakukan sebagian orang mengambil barokah dengan cara-cara jahiliyah. Mengambil barokah dari air yang dikasih ludah, itu tidak barokah, itu mengandung bakteri. Itu tidak barokah, itu berbahaya. Nah, walaikumsalam. Dan ini terjatuh banyak kaum muslimin karena kejahilannya. Lihatlah bagaimana waktu ada dukun cilik, siapa namanya? Poniman. Siapa namanya? Ponari, iya Ponari. Nah, ini berbondong-bondong kaum muslimin mengambil barokah darinya. Nah, ini menunjukkan kejahilan atau tidak? Kejahilan yang luar biasa. Akibat kejahilan itulah terjatuh kepada perbuatan syirik wal a'yadu billah. Akibat kejahilan ini orang terjatuh kepada syirik, dan ini dosa besar yang paling besar. Ya. Maka bagaimana kemudian seseorang menganggap remeh masalah syirik? Bagaimana seorang tidak belajar agamanya, tidak mau mempelajari la ilaha illallah, menganggap dirinya sudah muslim. Saya muslim, masa belajar la ilaha illallah? Justru kamu muslim, kamu belajar la ilaha illallah supaya tetap di atas tauhid, supaya kokoh di atas tauhid. Bukan kemudian menganggap remeh tentang masalah akidah. Penting perkara akidah ini, karena kejahilan terhadap akidah itulah orang terjatuh kepada kesyirikan. Dan tadi di zaman Nabi SAW, bahkan ini di zaman Nabi, di antara para sahabat pada waktu itu, ketika melihat orang-orang musyrikin di Hunain itu mengambil barokah dari pohon, pada waktu itu Abi Waqid, salah seorang sahabat Abi Waqid dari suku Laits, yaitu Abi Waqid Al-Laitsi, itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan buat kami pohon yang memiliki banyak gantungan untuk kami ambil barokahnya. Sebagaimana orang-orang musyrikin menjadikan pohon untuk diambil barokahnya. Ada seorang sahabat, tapi karena sebab memang baru masuk Islam, sehingga belum kokoh, belum banyak ilmunya, ya, baru berpindah dari jahiliyah kepada Islam, maka masih tersisa pemikiran-pemikiran jahiliyah, meminta kepada Rasulullah SAW untuk berbuat syirik, menganggap bahwasanya itu perbuatan yang baik. Karena kejahilan, seorang menganggap syirik sebagai perbuatan yang baik. Maka
Tidak cukup agama kita dengan anggapan baik. Agama kita itu tidak dibangun di atas anggapan baik. Tinggalkan anggapan-anggapan baik, atau jangan terburu-buru dijalankan anggapan yang baik kalau berkaitan dengan ibadah, sampai yakin bahwa memang itu adalah bagian dari agama kita. Nah, dan para sahabat Abu Bakar Al-Laitsi ketika menganggap baik perbuatan mengambil barokah dari pohon tadi, apakah dia langsung melakukannya? Tidak, tapi meminta dulu kepada Rasulullah SAW, bertanya dulu kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW marah dengan bertakbir mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan. Nah, innaha sunan. Qultum walladzi nafsi biyadi. Apa yang kalian ucapkan itu, apa yang kamu minta tadi, sungguh kama qala Banu Israil li Musa alaihissalam. Itu persis ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian menjumpai satu negeri yang di sana mereka berbuat syirik, mereka meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Nabi Musa, mintalah kepada Allah agar dijadikan buat kami sesembahan selainnya, sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian orang-orang yang bodoh. Nah, inilah akibat kebodohan, akibat kejahilan. Orang terjatuh kepada syirik, orang menganggap baik perbuatan syirik. Dan kemudian tidak bertanya, ini repotnya. Kalau sahabat tadi bertanya sehingga belum melakukannya. Anggapan baik tadi tidak langsung dijalankan, tapi ditanyakan kepada para sahabat. Demikian semestinya kaum muslimin, jangan berpegang dengan anggapan baik saja. Jangan beranggapan dengan sekedar berpegangan dengan anggapan baik saja. Karena agama ini bukan dibangun di atas anggapan baik semata, tetapi dibangun di atas wahyu. Kalau memang sesuai dengan wahyu, maka itu sesuatu yang kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan wahyu, maka tidak boleh kita ikuti. Dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka itu harus dilandasi dengan wahyu, bukan dengan anggapan baik semata. Lain kalau masalah berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, ya, maka selama tidak bertentangan dengan syariat tidak apa-apa. Tapi kalau ibadah ya, sudah diatasnamakan sebagai bentuk ibadah, maka harus ada dasarnya. Jangan sekedar menganggap baik. Nah, kalau sekedar menganggap baik ya nanti semuanya orang bisa menganggap baik segala hal yang itu ternyata tidak ada dasarnya. Perayaan Maulid Nabi misalnya dianggap baik oleh sebagian orang. Apa sih salahnya pengajian? Apa jeleknya pengajian? Mendengarkan ceramah diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, apa jeleknya? Itu kan baik. Maka kita katakan itu ibadah bukan? Mendatanginya ibadah bukan? Dapat pahala apa tidak? Iya dapat pahala, itu ibadah. Mana dasarnya? Mana contohnya dari Rasulullah SAW? Mana contohnya dari para sahabat? Ini tidak boleh seorang itu menjadikan anggapan baik semata, atau disilahkan dengan bahasa Arab istihsan, menganggap baik sesuatu dan dianggap sebagai ibadah, kemudian dijalankan tanpa dibangun di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita kembali kepada kisah diselamatkannya Ka'bah dari ancaman atau gangguan yang mau dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu untuk menghancurkannya, karena Allah ingin memuliakan tempat yang mulia tadi, ingin memuliakan Ka'bah tadi, ingin mengagungkan Ka'bah tadi, bukan karena membela orang Quraisy, bukan. Orang Quraisy pada waktu itu keadaannya tidak lebih baik daripada yang menyerang, tidak lebih baik keadaannya, karena mereka adalah orang-orang jahiliyah. Orang-orang penyembah berhala, penyembah ausan, kuburan, menyembah pohon. Nah, namun karena ingin memuliakan Ka'bah dan juga sebagai bentuk pendahuluan dari akan diutusnya seorang nabi sebagai penutup para nabi, maka dengan hikmahnya Allah menggagalkan ancaman yang dilakukan oleh pasukan bergajah tersebut. Begitu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya,
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Setelah Allah mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, mengingatkan ini nikmat Allah. Bukankah itu nikmat Allah kepada kalian? Meskipun dalam rangka membela, bukan karena kebaikan mereka, tapi mereka diselamatkan dari apa? Dan mereka dengan kejadian itu diselamatkannya Ka'bah dan dihancurkannya tentara bergajah, maka naik pamornya orang Quraisy, naik itu sebagai suku yang paling dikagumi pada waktu itu. Nah, sampai turun bantuan dari langit. Maka padahal bukan karena membela mereka, tapi mereka dapat kebaikannya, dapat hikmahnya. Nah, maka di sini Allah mengingatkan, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah? Nah, kemudian ayat berikutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka itu kemudian tidak berhasil, begitu ya, sia-sia apa yang mereka lakukan. Nah, alam yaj'al kaidahum, yakni amalahum. Bukankah Allah jadikan perbuatan mereka ingin menghancurkan Ka'bah itu gagal dan sia-sia. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa arsala alaihim thayran ababil. Bukankah Allah telah mengutus untuk menghancurkan mereka dengan burung, ya, burung ababil. Nah, dikatakan dalam tafsirnya ababil, ya, itu jamak dari ibil yang artinya adalah firaq, yang berkelompok-kelompok, burung yang datang dengan berkelompok-kelompok. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas wa Dhahhak, ababil yatba' ba'daha ba'dha. Sebagian datang kemudian diikuti oleh sebagian terus, begitu. Bukan satu burung, tapi burung yang datang lagi gitu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Qatadah al-ababil al-katsirah. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri dan yang lainnya, ababil itu burung yang sangat banyak. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ababil syatta mutatabi'ah mujtami'ah, yang terus-menerus dan banyak. Dan dalam jumlah yang begitu banyak, berpencar-pencar namun bergerombol-gerombol. Nah, dan seterusnya maknanya begitu. Yang datang burung kecil-kecil yang datang dalam jumlah apa? Dalam jumlah banyak sekali. Nah, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung-burung tadi melempari mereka, pasukan bergajah, dengan hajar, bihajarah, dengan tarmihim bihijarah, dengan hijarah. Hijarah min sijil. Hijarah min sijil. Dari batu yang terbuat dari sijil. Sijil itu adalah tin. Yang dari tanah. Nah, tapi yang panas. Tin fi hijarah. Nah. Ini tidak disebutkan perkataan mufassirin. Nah, ini batu yang panas. Allah alam, apakah dari neraka atau dari an-nar atau dari mana? Yang jelas mereka membawa batu yang yang panas. Batu yang membara. Batu yang membara, dari tanah liat atau dari yang semisalnya. Kemudian faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian kami jadikan mereka pasukan yang bergajah tadi seperti asfim. Al-asfu, apa itu? Dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini, al-asfu
al-qasratul lati 'ala al-habbah al-ghilaf 'ala al-hintah. Apa ini? Al-asr itu kulit yang kulit yang mengelilingi biji. Nah, ini apa namanya? Kalau biji itu kan ada kulitnya. Nah, maka ini kulit yang mengelilingi biji, tapi yang makul, yang termakan, termakan oleh hewan, apa namanya? Hewan-hewan yang memakannya. Dan biji-bijian itu ada yang, atau kulit tadi ada yang dimakan oleh hewan-hewan kecil itu. Nah, sesuatu yang apa? Sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan dan dimakan oleh hewan-hewan. Dimakan oleh hewan-hewan. Artinya dihancurkan dengan hancur yang matinya bukan mati apa? Matinya bukan mati mati masih utuh gitu tidak. Tapi seperti apa namanya? Ini kulit biji, kulit yang membungkus biji yang dimakan oleh hewan-hewan. Jadi matinya dalam keadaan mengerikan. Mati dalam keadaan mengerikan, bukan sekedar mati masih utuh apa namanya? Jasadnya. Karena dijatuhi oleh batu-batu yang panas tadi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Wal makna disebutkan di sini, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ahlakahum wa dammarahum wa raddahum bi kaidihim wa ghaizihim lam yanalu khaira wa ahlaka 'amatahum wa lam yarji' minhum bi khairin illa wa huwa jarih. Nah, kama jara li malikihim Abraha fa innahu sada'a sadruhu an qalbihi hina wasala ila baladihi San'a wa akhbarahum biha. Nah, jara lahum thumma mata. Fama laka ba'dahu ibnuhu Yaksum thumma min ba'dihi akhuhu Masruq ibn Abrahah dan seterusnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maknanya bahwasanya Allah menghancurkan mereka, membinasakan mereka dan menggagalkan makar mereka, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Dihancurkan semuanya menyeluruh, dibinasakan secara menyeluruh. Tidak ada yang kembali dari pasukan tadi kecuali apa namanya dalam keadaan terluka. Kecuali dalam keadaan terluka sampai apa? Rajanya, pemimpinnya. Itu sampai rusak dadanya, terkoyak dadanya. Nah, dan sampai ketika di negerinya di San'a, kemudian memberitakan apa yang terjadi di Mekah, apa yang dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian dia pun mati di sana. Nah, kemudian diganti oleh putranya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini kurang lebihnya tentang kisah atau tentang surat Al-Fil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk membinasakan orang-orang yang hendak berbuat kejahatan, yang berbuat kejelekan di muka bumi ini. Dan ini juga mengingatkan bagi orang Quraisy tentang nikmat yang besar yang Allah, atau tentang kejadian yang besar, ya, kejadian yang besar yang mereka pun mendapatkan apa namanya efek baiknya sehingga menjadi suku yang terkenal, ya, suku yang ditakuti oleh negeri yang lainnya. Nah, ini suratnya pendek jadi cukup. Malam hari atau masih ada waktu? Oh, sudah. Nah, malam. Surat berikutnya juga pendek. Sebenarnya kalau digabungkan bisa, tapi waktunya juga sudah habis. Insyaallah kita sampaikan surat berikutnya ya, pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.